Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa mendapat hidayah Allah serta istiqomah dalam menjalani kebaikan di dalam samudera nikmat yang diberikan Allah. Syekhona Khalil atau Kiai Khalil, lahir di Bangkalan tahun 1820 dan wafat tahun 1925, terkenal dengan banyak karomahnya. Suatu hari di bulan Syawal, Kiai Khalil memanggil para santrinya dan memperingatkan kepada santrinya tentang kedatangan macan. Kemudian Kiai Khalil menyuruh para santri untuk memperketat penjagaan, namun macan yang dinanti tak kunjung datang. Hingga minggu ketiga, seorang pemuda datang ke pesantren. Kiai Khalil segera meneriakkan, "Ada macan!" membuat santri berhamburan dengan membawa senjata untuk mengepung pemuda itu. Pemuda itu lari, tetapi keesokan harinya, ia kembali mencoba masuk ke pesantren, hanya untuk diusir lagi. Pada malam ketiga, pemuda yang pantang menyerah itu berhasil masuk ke pesantren secara diam-diam dan tertidur di dekat kentongan surau karena kelelahan dan rasa takut. Tengah malam, Kiai Khalil menemukannya dan memarahinya habis-habisan sebelum akhirnya membawanya ke rumah. Setelah berbagai basa-basi dan alasan, pemuda itu akhirnya diterima sebagai santri Kiai Khalil. Pemuda tersebut adalah Abdul Wahab Hasbullah, yang kelak dikenal sebagai Kiai Haji Wahab Hasbullah, ulama besar yang dihormati. Karomah yang kedua. Pada suatu pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gelisah dalam hatinya karena tidak bisa sholat subuh berjamaah akibat junub. Malam sebelumnya, ia bermimpi tentang istri Kiai Khalil. Mendekati waktu subuh, Kiai Khalil marah besar sambil membawa pedang, berteriak, "Santri kurang ajar, santri kurang ajar!" Para santri bingung siapa yang dimaksud, sementara Bahar bersembunyi di belakang pintu masjid. Setelah sholat subuh selesai, Kiai Khalil menanyakan siapa yang tidak hadir, santri-santri saling melihat dan mendapati Bahar yang absen. Bahar pun ditemukan dan dibawa ke hadapan Kiai Khalil di masjid. Kiai Khalil marah besar dan memerintahkan Bahar dihukum karena tidak ikut sholat berjamaah. Bahar diperintahkan menebang 2 rumpun bambu dengan petok. Petok adalah pisau kecil untuk menyabit rumput. Meskipun sulit, Bahar menyelesaikan hukuman dengan baik. Setelah selesai, ia diperintahkan lagi untuk makan nasi yang ada di nampan sampai habis. Setelah menjalani hukuman, Kiai Khalil berkata, "Semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini," dan dengan perasaan lega dan mantap, Bahar pun pulang ke kampung halamannya. Tidak lama setelah itu, Bahar, yang mendapat isyarat tersebut, menjadi seorang kiai besar yang sangat alim, memimpin pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur. Karomah yang ketiga, saat kedatangan Habib. Suatu hari, seorang Habib dari Arab datang ke pesantren Kiai Khalil dan mengkritik bacaan Al-Fatihahnya. Kiai Khalil meminta Habib mengambil wudhu. Setelah selesai, seekor macan tutul tiba-tiba muncul. Habib terkejut dan dengan fasihnya berteriak dalam bahasa Arab untuk mengusir macan tutul yang mendekat. Namun, upaya itu tidak membuat macan itu pergi. Kiai Khalil mengucapkan beberapa kata yang tampaknya tidak fasih, tetapi macan itu langsung pergi. Habib kemudian menyadari bahwa makna yang disampaikan lebih penting daripada kefasihan kata. Karomah yang keempat. Suatu pagi, seorang suami istri datang ke Kiai Khalil dengan membawa bentul atau talas sebagai oleh-oleh. Kiai Khalil menyambut mereka dengan hangat dan menikmati bentul tersebut. Beberapa hari kemudian, suami istri tersebut ingin datang kembali ke Kiai Khalil, masih teringat akan kesukaan Kiai Khalil terhadap bentul sebelumnya. Mereka membawa oleh-oleh bentul sebanyak-banyaknya dengan harapan Kiai Khalil akan sangat senang menerimanya. Tetapi kali ini mereka disambut dingin dan disuruh membawa pulang oleh-oleh tersebut. Mereka sadar bahwa niat ikhlas lebih dihargai daripada banyaknya pemberian. Karomah yang kelima. Suatu hari, ada 3 tamu datang ke Kiai Khalil dengan masalah berbeda. Seorang pedagang yang gagal, seorang yang belum memiliki keturunan, dan seorang petani yang terlilit hutang. Kiai Khalil memberi jawaban yang sama kepada mereka semua, yaitu memperbanyak istighfar. Para santri heran melihat Kiai Khalil memberi jawaban yang sama untuk masalah yang berbeda. Setelah tamunya pergi, Kiai Khalil mengumpulkan para santri dan membacakan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah menepati janjinya kepada orang yang banyak beristighfar. Tak lama kemudian, ketiga tamu tersebut berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semoga dari video ini bisa memberikan motivasi kepada sahabat semua, dan terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like. Jika sahabat memiliki masukan atau saran dan kritik, sahabat bisa untuk menuliskannya di kolom komentar. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.